Pulang ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 mendapatkan materi integral. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gemar Akbar dengan NRP 11. saya Andika Wahyu Pratama dengan 3 digit NRP terakhir 012. Saya Muhammad Rafi Prasetyo dengan NRP 3 digit terakhir 013. Saya Nur Arifki dengan NRP 23. Saya Berjatullah Wirabtanda dari NRP 009. Saya Ahmad Salva Juan dengan 3 digit NRP terakhir 017. Jadi pada kegiatan kali ini, kami menggunakan integral dalam menghitung luas daerah kurva di algoritma komputer. Dalam konteks komputasi modern, integral tentu diimplementasikan melalui algoritma yang memecah suatu interval integrasi menjadi bagian-bagian lebih kecil untuk kemudian dihitung luas pendekatannya. Integral numerik sendiri memiliki prinsip kerja memecah interval menjadi bagian kecil, ya tadi untuk menghitung pendekatan luas dengan cepat dan efisien. Beberapa metode yang digunakan dalam metode ini, metode integral numerik, itu ada Riemann sum, trapezoidal rows, dan juga Simpson's rows. Kali ini integral numerik bisa diaplikasikan dalam grafika komputer atau pencahayaan, pemrosesan sinyal, simulasi fisika, hingga probabilitas di machine learning. Selanjutnya, pemilihan metode yang tepat sangat menentukan kinerja algoritma yang terkait dengan akurasi dan efisiensinya. Pada kegiatan kali ini, kami akan menjelaskan teori, prinsip, serta implementasi algoritmik dalam menghitung luas dan daerah di bawah kurva. Selanjutnya, Oke, rumusan masalah. Rumusan ke-1, bagaimana integral numerik dapat diimplementasikan dalam menghitung luas daerah kurva dalam algoritma komputer. Yang kedua, bagaimana perbandingan terkait efektivitas, akurasi, dan laju konvergensi penggunaan metode Riemann-Sum dan trapezoidal rule dalam menghitung luas daerah kurva dalam algoritma komputer. Tujuan penelitian. Yang ke-1, mengimplementasikan atau menerapkan integral numerik dalam menghitung luas daerah kurva dalam algoritma komputer. Yang kedua, melakukan analisis penggunaan metode Riemann-Sum dan trapezoidal dalam menghitung luas daerah kurva dalam algoritma komputer. Landasan teori, konsep dasar integral. Yang pertama, integral tak tentu. Merupakan operasi inverse dari pendiferensialan untuk mencapai fungsi asal atau antiturunan. Hasilnya adalah keluarga fungsi yang memuat konstanta sembarang, bukan sebuah nilai angka tunggal. Prinsip mencari f terhadap x sedemikian rupa sehingga f aksen terhadap x sama dengan f terhadap x. Persamaan integral tak tentu biasa ditulis sebagai integral f aksen terhadap x sama dengan f terhadap x tambah c. Yang kedua, integral tentu. Definisi integral tentu pada interval a, b memetakan sebuah fungsi f terhadap x menjadi nilai bilangan real unik yang merepresentasikan akumulasi kuantitas. Teorema dasar kalkulus memberikan metode analitis untuk menghitung integral tentu menggunakan antiturunan f dari b dikurangi f dari a yang mengubah masalah limit rumit menjadi evaluasi aljabar. Contohnya, integral dari a sampai b dari f aksen terhadap x sama dengan f dari b kurangi f dari a. Interpretasi geometris. Secara fundamental,
Integral tentu mewakili besaran luas wilayah yang dibatasi oleh kurva fungsi f terhadap x, sumbu x, serta garis batas vertikal. Area di atas sumbu x bernilai positif, sedangkan di bawah sumbu x bernilai negatif. Untuk metode numerik sendiri merupakan teknik untuk memformulasikan persoalan matematika agar dapat diselesaikan menggunakan operasi aritmatika dasar, yaitu kayak tambah, kurang, kali, dan bagi. Ini digunakan untuk memudahkan kita dalam memecahkan masalah yang rumit pada fungsi kontinu dalam menerapkannya kepada komputer. Lalu, apa sih urgensinya metode numerik dengan itu? Untuk yang pertama adalah keterbatasan metode analitis. Metode analitis itu terbatas karena mungkin kita memiliki suatu fungsi integral yang sangat rumit, sehingga nanti ketika dia tidak ada, kita jadikan ke diferensiasi, nanti dia tidak ada diferensi yang elementer. Jadi fungsinya tidak dapat ditentukan oleh fungsi yang normal, sehingga pendekatan analitis itu mustahil untuk dilakukan. Maka caranya adalah menggunakan metode numerik. Lalu hambatannya dan solusi ke komputasi. Komputer itu bekerja dengan logika, diskrit, dan aritmatika, sehingga tidak dapat memiliki kemampuan instruktif untuk memanipulasi simbol aljabar fungsi kontinu. Ini memerlukan transformasi dari konsep analitis kontinu sebagai pemusnahan numerik diskrit agar dapat diproses oleh algoritma. Lalu untuk pendekatan diskretiasasi itu menggunakan metode bias, yaitu sebuah prinsip memecah wilayah integrasi menjadi sejumlah segmen atau bias kecil, yaitu dengan lebar bias dapat ditulis sebagai H atau delta X sama dengan B dikurangi A min N. B sendiri merupakan batas atas dari integral dan A sendiri merupakan batas bawah dari integral. Kalau di dalam fungsi, jadi mulai dari B nanti dikurangi dengan A, lalu dibagi dengan N. N ini merupakan jumlah bagian yang ingin kita bagi. Lalu untuk fungsi kompleks digantikan dengan bentuk geometris sederhana dalam setiap bias. Lalu luas total dihitung dengan menjumlahkan luas bias-bias tersebut. Dan yang akan kita gunakan untuk ini adalah Riemann sum. Yang pertama adalah Riemann sum, yaitu sebuah metode untuk mengambil luas di daerah bawah kurva dengan mempresentasikan interval A hingga B menjadi n subinterval dengan menjumlahkan luas persegi panjang yang terbentuk pada setiap partisi tersebut. Lalu untuk metodenya, itu ada metode Riemann sum, yaitu tinggi persegi panjang itu sesuai dengan interval yang paling kiri. Kalau di dalam gambar, ini maksudnya ini ketika F sama dengan I, ketika I awal, nanti fungsinya itu tingginya itu dihitung dari F yang ini, pojok sini. Dengan ini. Sehingga nanti dia bakal akan membentuk sebuah persegi-persegi yang di bawah kurva. Ini persamaannya. Lalu untuk Riemann sum atau perjumlahan Riemann kanan, itu tinggi persegi itu ditentukan oleh nilai fungsi paling ujung kanan. Sehingga dalam gambar ini terlihat jelas bahwa ketika I sama dengan 1, itu tingginya itu dari kanan, bukan dari kiri. Sehingga fungsinya ini memiliki tinggi yang di atas kurva. Lalu untuk midpoint, yaitu tengah-tengah, itu seperti ke rata-rata dari left Riemann dan right Riemann sum. Sehingga nanti dia akan dalam fungsi ini dituliskan xi min 1 plus xi dibagi 2 untuk fungsinya. Lalu untuk aturan trapesium. Jadi prinsip kerja ini kalau dalam satu bias, itu seperti dengan menghitung trapesium ini. Jadi dalam integral batas A dengan B, kita mengambil titik B dan A sebagai batas, lalu kita bentuk garis lurus yang memotong sebuah fungsi ini sehingga membentuk trapesium. Lalu untuk luasnya dapat dihitung dengan rumus trapesium biasa, yaitu panjang alas, setengah dikali panjang alas dan perjumlahan dari tinggi A dan tinggi B.
Dari gambar terlihat pola trapesium memiliki kemampuan mengikuti lengkungan kurva jauh lebih baik dibandingkan pendekatan persegi panjang dari Riemann, sehingga ini dapat meminimalkan area yang terbuang atau berlebih pada celah antara kurva dan garis estimasi. Eh, Selanjutnya itu yang aturan composite, yaitu gabungan. Jadi dia tidak hanya satu bias saja. Jadi ini ada beberapa trapesium yang bisa dibentuk dari A sampai B ini dengan persamaan yang telah saya riset lebih dalam sebagai berikut. Lalu untuk menganalisis error, kita menggunakan analisis error yang mutlak, yaitu nilai error yang sebenarnya. Jadi kita merepresentasikan nanti errornya itu dengan angka biasa, tidak menggunakan persentase. Namun ini saya tambahkan persentase agar jaga-jaga saja lah. Siapa tahu dibutuhkan. Oke, untuk implementasi dan pengujian sistem, tinjauan umum implementasi, pembangunan algoritma komputasi untuk dua metode, integral numerik, Riemann sum, dan trapezoidal rule. Tujuan analisis mengevaluasi akurasi dan laju konvergensi metode pada dua kondisi berbeda. Yang pertama, fungsi yang bersifat halus dan fungsi yang memiliki singularitas pada turunannya. Landasan teori merujuk pada Capra dan Canel. Pengujian difokuskan pada perbandingan galak absolut dan validasi orde konvergensi empiris sesuai teori asintotik. Implementasi lingkungan metode penelitian. Lingkungan komputasinya menggunakan bahasa Python dengan library NumPy dan Pandas dengan skenario pengujian, validasi jumlah partisi menggunakan deret geometrik N sama dengan 8, 16, 32, sampai 512 untuk mengamati pola penurunan galat. Galat absolut mengukur selisih mutlak antara solusi numerik dengan solusi eksak. Orde konvergensi dihitung secara empiris untuk melihat kecepatan penurunan error dan indikator P mendekati 1 konvergensi linear dan P mendekati 2 konvergensi kuadratik. Studi kasus dan perhitungan nilai sejati. Dengan kasus 1, fungsi halus dengan fungsi X, fx sama dengan sin X dengan interval 0 mendekati pi. Dengan nilai sejati analitik seperti ini. Yang B, kasus 2, fungsi dengan singularitas turunan dengan fungsi fx sama dengan akar X dengan interval 0, 1, nilai sejati analitik seperti ini. Implementasi algoritma disusun secara modular menggunakan pustakaan NumPy untuk memaksimalkan efisiensi faktorisasi berikut dengan cuplikan fungsi inti yang digunakan seperti berikut. Dengan kode Le-Freeman seperti ini dan kode trapezoidal rule seperti ini. Dan yang selanjutnya itu analisis konvergensi pada kasus pertama dengan rumus fx sama dengan sin x. Nah, ini merupakan hasil metode numerik dari kode sebelumnya yang kami terapkan. Next. Dan kemudian yang ini untuk analisis konvergensi pada kasus 2, fx sama dengan akar dari x dengan menggunakan kode yang sama seperti sebelumnya yang telah diimplementasikan. Oke, next. Oke, dan yang selanjutnya itu pada kasus pertama kita menguji dua metode numerik, Riemann sum dan metode trapesium untuk fungsi sinus. Fungsi sin x termasuk fungsi yang sangat halus karena memiliki turunan kontinu di seluruh interval. Dalam kondisi seperti ini, teori konvergensi klasik menyatakan bahwa metode numerik seharusnya bekerja dengan baik. Boleh mundur 2 slide lagi, Dika? Oke. Pada tabel bisa dilihat bahwa ketika jumlah partisi N digandakan, galat pada metode trapesium turun sekitar 4 kali lipat. Pola ini konsisten dari N sama dengan 16 hingga 512 dan menghasilkan orde konvergensi sekitar P sama P mendekati 2. Ini sesuai teori bahwa trapezoidal rule memang berorde 2 untuk fungsi yang smooth. Sementara itu, Riemann sum menunjukkan penurunan galat yang tetap, tapi kecepatannya lebih lambat.
orde konvergensinya ada di sekitar P mendekati 1. Artinya metode ini memiliki konvergensi linear. Jadi meskipun tetap membaik, tiap kali N naik, kecepatannya tidak sebaik metode trapesium. Boleh kembali lagi ke slide selanjutnya, Dik. Oke, pada fungsi kedua yaitu akar X, perilakunya berbeda. Fungsi ini memiliki turunan yang cenderung menuju tak hingga saat X mendekati 0. Kondisi ini disebut singularitas pada titik awal dan membuat banyak metode numerik, terutama yang mengandalkan slope, mengalami penurunan akurasi. Boleh di mundur 2 slide, Dika? Oke. Pada tabel kasus kedua, terlihat bahwa galat metode trapesium memang terus menurun, tetapi tidak lagi mencapai orde 2. Nilai orde konvergensinya sekitar P mendekati 1,5. Ini menunjukkan bahwa metode trapesium cukup terpengaruh oleh ketidakhalusan fungsi. Di sisi lain, Riemann-Sum justru tetap stabil dengan orde P mendekati 1. Karena metode ini tidak bergantung pada bentuk kemiringan kurva, kinerjanya tidak terlalu terganggu oleh singularitas di X sama dengan 0. Oke. Oke, baik. Untuk kesimpulan dari penjelasan yang telah disampaikan, kami menyimpulkan bahwasannya realisasi algoritma menggunakan Python dengan library NumPy terbukti berjalan optimal dan efisien, mampu menangani operasi vektorisasi dengan baik, hingga jumlah partisi mencapai 512 iterasi yang kita variabelkan dengan n. Kemudian pada pengujian pada fungsi kontinu yaitu fungsi halus mengonfirmasi teori bahwa trapezoidal rule jauh lebih unggul dengan mencapai konvergensi kuadratik yaitu kira-kira sama dengan dengan orde kira-kira sama dengan 2 dan galat minimal dibandingkan dengan Riemann sum yang hanya linear yaitu dengan orde kira-kira sama dengan 1. Kemudian keterbatasan pada singularitas ditemukan juga pada fungsi singular yaitu fungsi x yang sama dengan akar x di mana performa trapezoidal rule mengalami degradasi signifikan yaitu orde turun dari kira-kira sama dengan 2 menjadi 1,5 akibat adanya turunan tak hingga di titik x sama dengan 0. Kemudian dari hasil yang dari percobaan yang telah dilakukan hasilnya membuktikan bahwa tingkat kehalusan kurva merupakan prasyarat mutlak untuk mempertahankan akurasi optimal pada trapezoidal rule tadi. Sekian dari saya. Lanjut. Terima kasih. Selesai.